Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa akan ada satu cerita horor yang bakalan saya sampaikan untuk kawan-kawan semuanya. Semoga kisah-kisah kami masih tetap bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya. Kami harapkan seperti itu. Sebelum ke cerita, saya minta maaf baru bisa hadir hari ini, ketemu sama teman-teman semua, bercerita di AS, karena memang kemarin itu ya saya berapa hari sakit, kemudian setelah sembuh, setelah baikan, ada aktivitas, ada kerjaan yang memang harus benar-benar fokus, jadi tidak bisa untuk buat video, tidak bisa ngetek di sini ya di AS. Mungkin ada rentangan sekitar 2 minggu. Mohon maaf bila ada yang menunggu begitu ya. Alhamdulillah sekarang saya bisa kembali lagi di AS, bisa bercerita lagi mulai hari ini, dan minta doanya semoga kedepannya bisa konsisten, bisa tayang tiap hari, syukur-syukur seperti itu. Oke, langsung saja ke cerita. Hari ini saya pengen berbagi cerita tentang kisah saya pribadi, kisah dari dulu kala begitu ya, saat saya muncul ke permukaan bumi ini. Asik, ketika saya pertama dilahirkan, kemudian ada satu peristiwa horor yang pernah saya alami, di samping peristiwa-peristiwa lain yang sangat banyak sekali ya, yang nggak seperti itu sih, tapi memang ada banyak sih peristiwa yang saya pernah alami, baik bersama keluarga saya di kampung, bersama orang tua, dan juga dengan kawan-kawan begitu ya. Tapi ini ada satu cerita yang insya Allah mungkin saya belum pernah bawakan, semoga ya. Jadi seperti cerita sebelumnya dulu di channel yang lalu, saya kelahiran tahun malu ya, sudah tua lah, pokoknya 80 sekian, ada hitungan jari ke atasnya. Terus di tahun tersebut memang di kampung saya situasi di sini memang masih gelap ya, rumahnya masih jarang-jarang sekali, dan untuk kelahiran seorang anak itu sudah lazim bantuannya itu ya dari seorang dukun bayi ya, turun temurun seperti itu. Dan biasanya untuk satu desa itu ada satu dukun bayi yang megang, nanti di desa lain biasanya ada, bahkan kadang juga di beberapa desa itu ada hanya satu dukun bayi. Dan di dalam peristiwa kelahiran dulu di zaman yang masih gelap seperti itu ya, ya tentu banyak peristiwa-peristiwa yang sekarang mungkin adanya di film-film. Jadi ada kemunculan kuntilanak mengganggu saat proses kelahiran, ada suara-suara aneh, ada macam-macam hal. Itu sudah menjadi momok sekaligus, orang-orang dulu itu udah biasa dan banyak menyiasatinya dengan ya berbagai persiapan tertentu, tentu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Misalnya ada orang bunting itu harus bawa gunting, kadang-kadang bawa pinset kecil ya, dijepitin di sini di daster gitu. Konon katanya kuntilanak itu takut sama benda tajam, takut rambutnya digunting. Ini bisa dimaklumi karena rambutnya kan sangat panjang, mungkin susah memanjangkan rambut sepanjang itu dengan gerayan yang sempurna, kemudian digunting. Rambut kan mahkota, mungkin nanti mahkotanya bisa hilang atau apa kan, seperti itu. Nah, penjelasan aslinya saya nggak tahu. Dan banyak mensiasati dengan cara lain untuk menjauhkan sosok tersebut, karena memang kalau anak kecil lahir, sesuatu yang berhubungan anak kecil ketika di kandungan itu biasanya hantu yang terkait adalah kuntilanak. Ketika anak itu sudah keluar bertumbuh, biasanya hantu yang terkait dengan pertumbuhan bocah sampai 2 tahun itu biasanya Homo sapien, itu yang biasanya perempetan di tembok, bisa kayang di atas, bentuknya itu angel pokoknya ya, itu hitam, perempuan biasanya seperti itu, makanya dinamakan ungu. Kalau misalnya laki-laki kan dinamakan bapak sapian begitu ya. Kalau Nisa sapian saya nggak ngerti. Nah, ini dulu saya mengenang peristiwa yang jelas saya nggak ngalamin, tapi sebelum saya lahir itu pernah diceritakan sama kakek saya
enggak ding, bukan kakek. Kalau kakek itu jarang cerita, sama nenek saya, sama saudara tetangga begitu ya. Jadi ketika saya itu, sebelum saya dilahirkan itu, ada gonjang ganjing di keluarga. Jadi bapak sama ibu itu ya ada kalau sekarang di artis-artis itu beda prinsip lah. Akhirnya mereka itu ingin bercerai, akan bercerai seperti itulah ya. Nah, otomatis ibu saya juga sudah, walaupun sakit, ya ini harus diterima sebagai kebaikan bersama. Kemudian ya sebisa mungkin agar proses itu berjalan cepat, agar rasa sakit itu tidak berkepanjangan. Meskipun setelah perceraian ya siapa yang siapa yang nggak sakit ya kan. Namun yang tadi ada lucunya, ketika memang harus bercerai, sedang berproses, justru ibu saya hamil. Ya, hamilnya hamil saya. Aduh, angel kan ya. Lalu kadang ngomong, lama ngapain jenengan mau cerai kok malah hamil gimana? Ya orang namanya nggak sengaja, orang kayak gitu malah jadi. Waktu itu saya marah banget, benci sama kehidupan, marah. Mesti marah sama saya di jabang bayi, di kandungan. Ya iya, marah banget. Ini bukan masalah aib ya, tapi orang kan kadang-kadang ada di saat dimana mereka itu mengalami terguncang, akhirnya nggak berpikiran dengan baik, bijaksana. Kadang-kadang ada untuk pembelaan alih-alih manusiawi, kesel, lagi suntuk dan lain-lain. Akhirnya mama saya harusnya kabar gembira, mau dapat putra yang kedua, karena memang saya punya kakak laki-laki. Dia itu justru, saya itu merupakan penghalang untuk tadi ya, proses perceraian dengan bapak saya. Ini akan makan waktu banyak. Normali kalau misalnya bocah itu di kandungan kan ya cepat-cepatnya 7 bulan itu tua, 8 muda ya 9 bulan kan, itu tentangan waktu yang cukup lama, belum masa idahnya. Akhirnya ya saat itu goncang, gelap mata, mak saya berusaha untuk gimana caranya kalau saya itu nggak jadi. Jadi saya itu dapat cerita ini pun ketika saya lebih dari 30 tahun, tidak pernah ngerti dulunya seperti apa, meskipun dari dulu sikapnya agak berbeda gitu ya sama kakak adik yang lain. Saya menerima itu semua, cuman ternyata dari kecil ceritanya seperti itu. Jadi supaya saya nggak jadi itu, orang dulu dari minum jamu apapun tetap saya jadi. Kalau orang dulu kan nggak perempuan, tetap bisa berenang, bisa panjat pohon. Mas saya itu manjat pohon, terus menjatuhkan diri dengan keinginan supaya saya itu fatal, terus terjadi, supaya saya nggak jadi lah seperti itu. Saya nggak bisa panjang lebar di cerita itu, pokoknya banyak ngelakuin hal yang sekiranya supaya saya nggak muncul di permukaan bumi ini. Namun Tuhan berkehendak lain, Gusti Allah berkehendak lain, saya tetap jadi. Dan banyak saat itu ketika banyak diketahui orang tua, ya mereka sangat menyesali itu dan berusaha menguatkan ibu saya untuk tetap merawat kandungannya. Dan di luar dugaan, waktu kandungan yang nggak diinginkan, bukannya selama 9 bulan, justru saya itu lebih nyebelin lagi, keluarnya itu selama setahun. Jadi yang lain itu 9 bulan, saya itu 1 tahun baru lahir gitu ya. Nah setelah itu kemudian terjadilah perpisahan antara ibu dan bapak saya. Nah kalau bertanya dalam proses kelahiran itu apakah ada Mas Ayung, peristiwa horor yang jenengan itu mau dicaplok sama kuntilanak, atau misalnya dibawa kolong wewe, atau darahnya dihisap sama, enggak ada, itu enggak diceritakan. Tapi peristiwa sangat melahirkannya itu bisa dibilang kata mama saya, dari 3 orang yang dilahirkan, saya yang paling susah, sangat bertaruh nyawa. Dan itu enggak keluar sampai waktu itu bukan cuma
Bukan cuma dukun bayi, bidan juga dipanggil, beberapa orang sepuh, beberapa orang pintar gimana cara supaya anak ini keluar. Itu sampai ya kalau melahirkan seorang putra ya pertaruhannya hidup dan mati memang sih ya, tapi ini jauh lebih susah daripada kelahiran saya, itu jauh lebih susah daripada anak-anak yang lain. Sampai pada akhirnya saya itu keluar dengan wajah yang sangat tampan, dengan sangat lucu dan menggemaskan gitu ya ceritanya, kalau saya yang gak mengaku seperti itu. Kemudian disitulah ketika seorang anak itu keluar di muka bumi, ketika dia tidak diinginkan ya mungkin oleh mertua, oleh ibunya sendiri, tapi ketika melihat wajah bocah tersebut, apalagi sudah bisa senyum, mukanya yang innocent, semua pandangan itu berubah. Kemudian ini bayi ya kan, makanya kalau ada bayi mukanya tuwir nyebelin itu janggal ya. Banyak kan bayi, mau bayinya siapa, jangan bayi manusia, bayinya lutung, bayinya lenggarangan aja lucu gitu, apalagi bayinya manusia. Itu yang mengakibatkan kemudian tetap saya diasuh dengan baik selama berapa bulan. Kemudian proses persalinan itu tetap berlangsung dan saya akhirnya tinggal atau dibesarkan sama kakek dan nenek bersama kakak saya gitu ya, dan kesananya bersama adik saya. Sementara dari titik itu bisa dibilang 1-2 kali saya bertemu sama bapak dan ibu, kesananya itu gak ketemu sampai puluhan tahun. Bahkan sama bapak saya itu gak ketemu sampai 27 tahun. Nah ini proses kelahiran saya itu yang sulit. Bisa dibayangkan ya, kelahiran seorang bayi di rumah yang cenderung banyak kebun, gak ada listrik, dengan lampu seadanya, paling banter ada patromak saat itu, dukun bayi, beberapa ya keluarga yang sibuk, banyak jarit yang disiapkan. Terus kalau misalnya anak kecil dulu lahir dari rahim ibu keluar, itu taruhnya bukan di, ya kalau sekarang mungkin ada bangsal, ada karpet, bukan karpet apa ya, sesuatu yang empuk buat alas. Kalau dulu itu ya lahirnya di tampian atau tampah begitu ya, dengan persiapan sesaji yang macam-macam halnya. Ya saya bisa ngelihat setelah saya agak gedean juga masih banyak kelahiran seperti itu di tempat saya. Ya kemudian entah kenapa ketika saya lahir terus memang banyak gangguan dari sisi dohir ya, karena memang saya itu katanya kalungan usus, banyak kalungan usus di sini. Akhirnya kayak di hari-hari itu nyangkut kan di belakang, akhirnya saya keluar itu susah. Namun di sisi lain yang goib-goibnya itu nggak diceritakan secara detail, karena mbak saya kan yang cerita, mbak saya itu di dalam, dia itu ya gimana caranya berdoa sebisanya membantu persalinan tersebut sama bidan sama dukun bayi. Sementara di luar itu biasa banyak tetua-tetua, banyak orang-orang tua ya yang ya ribut, yang gimana caranya ngamanin wilayah saat itu, ngamanin kelahiran saya saat itu. Nah waktu pun berlalu, ada memang cerita di situ, cerita ketika saya dilahirkan horornya, tapi untuk kali ini saya menyeberang jauh sampai ke 27 tahun. 27 tahun saya tidak ketemu sama bapak, dan sekali 2 kali ketemu sama ibu. Waktu itu saya ikut sama mbah, sama kakek nenek saya, dan saya yang namanya anak kecil ya, nggak ngerti belas, nggak ngerti macem-macem. Bahkan dari kecil ya diajarinya, anak kecil ya diajarin menyebut nama bapak, emak, maem, salah naruh dia seperti itu. Diajarin jalan, diajarin macam halnya ya. Tapi sekalipun saya tuh ngertinya kalau bapak saya itu ya kakek saya, bapak saya itu kakek saya, ibu saya nenek saya. Cuman ketika saya mulai beranjak gede, ada 10 tahun, 9 tahun kadang ya, saya berpikir
ketika main, ketika ngelihat kawan-kawan ya, mereka jalan sama bapaknya, sama ibunya, kok mereka bapaknya masih pada muda, kok ibunya masih pada muda, kenapa saya bapaknya udah tua, ibu saya kok udah tua, sementara kakak saya beda umurnya paling 2 tahun dari saya. Kalau anak kecil dulu itu di kampung ya, membaca itu ya, kalau sekarang anak TK bahkan PAUD aja banyak yang sudah bisa baca. Kalau dulu itu ya, sekolah merupakan sesuatu yang luar biasa, dan dari titik nol itu baru masuk kelas 1 SD dengan banyak hal lah ya. Ada yang bocah takut masuk sekolah, takut sama guru-guru yang galak, akhirnya proses belajar itu banyak yang terhambat. Apalagi ya orang tua harus bayaran, sekolah itu harus bayaran, harus punya sangu, kadang berangkat kadang enggak. Alhamdulillah saya sih kalau enggak sakit saya berangkat sih. Itu lambat belajar, lambat untuk bisa membaca. Saya itu bisa baca itu kelas 2 mungkin ya, kelas 2 SD baru bisa baca lancar. Dan selama itu, selama masa kecil itu saya sering mendapat bulian dari tetangga-tetangga. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Bulian kan bukan sekedar ya main tangan atau fisik ya, tapi dengan kata-kata itu juga termasuk bulian. Jadi saya sering diomong yang gak enak tentang sosok bapak, menyebut nama itu nama bapak saya, tapi saya tuh waktu itu kan nggak tahu. Yang saya tahu bapak saya, yang mbah saya itu, yang kakak saya itu orang baik banget dan nggak seperti itu. Saya sering nangis, saya pulang main nangis, diomongin sama anak-anak yang gede-gede, bahkan sama om-om, sama bibi-bibi, itu sering diomongin yang nggak enak. Dan saya pernah diomong bahwa saya itu bukan anaknya mbak saya. Bapak kamu tuh bukan itu, bapak kamu yang ini, yang wah orangnya royal, orangnya begini-begini. Saya nggak terima kan. Kemudian ketika saya bisa baca, saya baca di situ di surat kelahiran kan, itu suruh ngumpulin surat kelahiran, saya masih ingat karena sudah lama sekali. Warnanya dulu itu agak krem kemerahan. Itu nama saya ya, itu di depan kan ada Ferdi titik-titik begitu ya, terus ke bawahnya ada lahir tanggal berapa, nama ayah. Tuh saat itu saya kaget luar biasa dan sangat kecewa. Kenapa nama ayah saya itu bukan nama kakek saya? Nama ayah saya itu nama yang sering diomongin orang. Saya nangis saat itu dari sekolahan, bahkan karena waktu itu jam pelajaran pertama, sebelum masuk inilah belajar mengajar, masih nungguin bel, saya baca surat kelahiran itu karena iseng-iseng. Saya nangis, saya pulang, terus saya nggak terima, kenapa bapak saya bukan jenengan, kenapa bapak saya itu namanya ini. Ya diem tapi pada senyum gitu, orang tua mbak saya pada senyum, kenapa ini bukan namanya mbah, kok namanya ini, begitu kan. Ya, saya sedih banget, kayak merasa dibohongi, terus ada ngambek lah, ada setengah hari. Kemudian kalau anak dulu kan ngambek-ngambek juga disokoknya gampang. Saya sukanya makan apa, dikasih makan gituan ya udah diem. Itu mulai saat itu saya mengerti bahwa bapak saya itu ternyata bukan kakek saya. Kemudian waktu terus berjalan sampai hingga 27 tahun, saat itu mbak saya sudah meninggal. Orang yang paling saya sayangi ya kakek sekaligus bapak saya sudah meninggal. Kemudian namanya pemuda, saya kehilangan arah. Pemuda yang gak baik tentu ya. Saya kehilangan arah, saya kehilangan segalanya. Saat itu saya hampir jadi tim nasional ya, anggota tim nasional. Enggak sih, maksudnya saya itu belajar di akademi sepak bola, terus sudah serius, bahkan waktu itu mau ke diklat Salatiga sana, iya ke Salatiga mau dibawa ke sana. Cuman ada juga di beberapa tempat yang meminta saya untuk gabung di klubnya mereka itu saat SMA ya. Kemudian saya bingung nih antara saya mau SMA atau saya mau kuliah atau saya mau fokus di bola. Sementara kalau saya lihat kakek saya itu dia pengen saya kuliah. Akhirnya saya putuskan untuk masalah bola nanti dulu
Nah, ketika saya mulai rajin-rajinnya pengen kuliah, saat itu kan dulu ada banyak jalur PMDK dan lain-lain, ada bimbel, terus macam-macam halnya lah yang mau kuliah. Justru mbak saya meninggal, dan itu membuat saya terpukul, kehilangan semuanya, dan gak inget saya mau kuliah mau apa ya. Tapi sekolah udah lulus waktu itu. Kemudian ya masih ada nenek saya ya, dengan pemuda yang memang masih labil. Saya itu berangkat ke Jakarta itu ngaco, nggak tentu arah, yang penting saya ke Jakarta begitu kan. Langsung cerita sampai saya itu ke sebuah wilayah di Jakarta Pusat sana, yaitu di Tanah Abang. Jadi anak pasar, mengenal semua kehidupan gelap, semua kehidupan anak pasar. Meskipun saya tetap mewanti-wanti diri saya, jangan sampai saya itu mempermalukan keluarga, nama keluarga. Jadi saya tetap hindari namanya perempuan, namanya godaan-godaan seperti itu. Saya jadi anak pasar, dan tempatnya itu kan di pasar Tanah Abang sana ya. Di situ ada, kalau malam pasar itu bisa disulap berganti jadi tempat ewel-ewel, tempat hiburan jalanan, ada penjajah kepuasan ya, wanita penjajah kayak gitu, ada germonya, ada macam-macam. Bahkan kalau mau gratis gitu ya, saya nggak pernah. Saya ingat saya nggak boleh yang seperti itu. Kalau misalnya saya harus badar, saya nggak boleh nyakitin orang lain, harus diri saya sendiri. Dalam masa gelap saat itu sampai berapa tahun, dan ketika saya sudah mulai melewati batas, mungkin ya melewati batas, tapi saya tetap megangin, saya jangan sampai bikin malu keluarga, nenek saya terutama ya, karena saat itu juga saya udah nggak ketemu ibu saya udah lama banget, bapak saya apalagi lah. Itu saya mulai, kalau sudah keterlaluan nakal misalnya ya, begadang terlalu malam, berantem begitu kan, nanti entah gimana saya antara mimpi dan terjaga itu ketemu mendiang kakek saya. Dia itu duduk di bangku seperti bangku penjalin atau rotan gitu ya. Di belakangnya backgroundnya itu gelap, tapi dia itu kelihatan agak terang di mana tempat kakek saya duduk. Dan dia bilang, kamu udah mau kayak gitu terus, kui wis arep kayak ngono terus, aku orang ngajari kayak kui. Aku itu nggak ngajarin seperti itu. Nanti saya tahu-tahu terjaga, saya nangis. Dan saat kayak gitu, dalam keramaian pasar, dalam saat pagi ya kan, terus saat malam yang disulap menjadi tempat hiburan yang seperti itu, saya mulai menyadari kesalahan saya. Kalau saya selama ini, sama berapa tahun terakhir, saya meninggalkan nenek saya. Itu nggak bijak sama sekali. Kemudian saat itu datanglah seseorang. Dia itu seseorang yang aneh, saya bilang. Ketika saya salaman sama dia pertama kali, dikenalkan sama teman, dia tahu saya itu pernah belajar apa. Ya dulu kan di tempat saya wajib ya, anak-anak kecil belajar kanuragan, belajar apa supaya sholatnya rajin, maksudnya sih. Dia tahu itu, terus tahu bapak saya di mana, ibu saya di mana, kehidupan keluarga saya kayak gimana. Saya bengong waktu itu, kenapa jenengan tahu? Orangnya masih muda, sekitar 50-an tahun. Cuman percaya atau tidak, saya ketika orang lain itu banyak ngasih saya masukan ini tuh, saya banyak nggak dengar, saya dengar tapi saya enggan untuk melakukan. Tapi sama beliau, almarhum ya, sudah almarhum, sama beliau saya bisa nurut, kebuka hati saya. Bahkan ya mungkin saya pernah cerita kali ya, saya sampai melihat keanehan-keanehan di orang tersebut. Jadi saat itu saya pernah nongkrong sama kawan-kawan di turunan sana di wilayah Tanah Abang dekatnya stasiun. Terus ada teman nelpon, itu telepon dulu ya, Nokia yang pertama mungkin. Terus nelpon, Yung sini Yung, ya sebut saja itu ada Mang Pardi ya, sini ada Mang Pardi. Bagaimana mungkin, Mang Pardi itu lagi sama saya. Masa mana bisa orang bisa ada dua rupa di sana sini.
Tapi ketika saya ke sana ke tempat teman saya memastikan memang orang itu ada. Bahkan suatu ketika saya mau naik ke masjid, saya mulai dekat, mulai diajarin dekat lagi sama Gusti Allah, mulai ya banyak sholat. Nanti ditungguin di atas, kata Mang Pardi ya, saya lihat beliau itu di bawah sama orang jualan daun apa-apa ya, lagi mijit-mijitan lah begitu, ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Kemudian saya naik ke masjid, saya kaget, kok di dalam masjid itu ada Mang Pardi lagi zikiran. Sendalnya juga ada, sendalnya saya sentuh, sendalnya itu fisik. Sampai sana mau ke bawah, orang itu ada, ke dalam itu ada juga. Ini saya kader. Sampai saya sholat itu di sampingnya dia itu zikiran, saya senggol sengaja, dan itu nggak ngepost, artinya itu dia itu dohir. Kok bisa berolahraga seperti itu? Ya nggak mau menyanjung orang berlebihan, tapi saya pernah ada pembimbing saya orang yang seperti itu. Kemudian dari sanalah saya mendapat amanah untuk mulai sekarang kamu temuin ibu kamu. Tapi memang tidak ada tapi, sudah saatnya katanya temuin ibu kamu. Yang saya tahu ibu saya sudah bukan sama bapak saya, tapi sama seseorang dari seberang begitu ya, sudah menikah lagi. Kemudian saya datang ke daerah Bekasi sana, meskipun ketika ke sana ya nggak sesuai harapan. Ya akhirnya saya nggak lama kemudian saya balik lagi ke Tanah Abang, ketemu sama Mang Pardi lagi. Kemudian setelah itu dulu saya punya cinta monyet ya, saat itu lagi baru ketemu, baru mau mengungkapkan perasaan saya gitu ya sama cinta monyet saya. Tapi kan bukan monyet, itu orang ya kan, maksudnya namanya cinta monyet, jadi kan pasti tahu. Dari SMP terus sampai saat itu 27 tahunan lah, saya baru pengen ngomong. Dia kuliah di Politeknik UI sana, udah ketemu hari sebelumnya, terus ceritanya nanti kalau ada konser Memes gitu katanya, nanti bakalan katakan cinta harus langsung gitu kan. Terus pada saat itu di hari yang bersamaan saya disuruh oleh guru saya tadi, dapat amanah harus menemui bapak saya. Bapak kamu lagi kesulitan di kampung, temui bapak kamu, ini sudah waktunya. Akhirnya ya waktu itu ya, saking takdirnya kurang bijak saya atau apa, saya nggak ada ucapan apa-apa, dan saya membatalkan pertemuan itu dengan dengan ya perempuan itu, dengan gadis tersebut ya kan, yang saya tunggu sudah sejak lama dan ingin saya katakan itu, dan nggak pernah bisa saya katakan. Ya akhirnya saya temuin lah bapak saya. Ini singkat ceritanya. Kemudian suatu saat berikutnya ya, sudah lama sekali saya nggak kontak sama cewek tersebut. Ketika waktu itu saya ada keberanian saya untuk hubungi nomornya, dan saat itu yang megang handphone adik saya, tolong hubungi nomor ini, saya nggak sanggup kan hubungi nomor ini. Hubungin mbak, saya bilang. Yang menerima cowok. Nah, dengan itu siapa? Katanya itu suaminya, John. Aduh, katanya itu suaminya. Saya ada di samping adik saya. Mas, itu suaminya. Oh, terus, lah ini siapa ya? Ini suaminya. Oh, saya suaminya mbak. Kalau ya sebut saja namanya Ajeng apa Supri lah ya. Suprinya lagi beli nasi goreng. Oh, jadi Mbak Supri sudah menikah. Ini saya baru 7 hari menikah. Ya rada hancur lah ceritanya kalau di telepon, di sinetron ya saya rada hancur. Udah lama banget ya kan, saya yang salah, saya meninggalkan, saya nggak ada ucapan apapun. Dia sudah menikah setelah berapa tahun itu kan. Karena tadi saya, Mas, di depan kan aspal gede, banyak mobil gede, kalau mau tiduran di sana aja daripada situ patah hati. Kata saya nggak patah hati, ini kesalahan saya. Nah, lanjut ke cerita sebelumnya ya. Kemudian karena amanah dari guru saya itu, saya akhirnya pulang kampung. Katanya bapak itu ada di kampung. Singkat cerita, kemudian ya persis habis maghrib, saya itu berangkat dari
kalau ndak salah dari Jatibunder ya, Tanah Abang sana. Saya naik bis Sinar Jaya kalau ndak salah waktu itu, melaju ke arah kampung. Dan dalam perjalanan sebenarnya saya ada dua beban yang sangat berat yang saya pikul. Yang pertama, saya itu harus nemui mbah saya setelah sekian lama, dan itu adalah kesalahan besar ketika saya meninggalkannya. Ya, selama ini saya meninggalkannya begitu kan. Saya masih punya nenek, tapi dengan meninggalnya kakek saya tidak melihat ke belakang. Masih ada nenek yang harus saya jagain. Tapi itulah ya, mungkin ego seorang pemuda begitu ya, saya akui. Saya kemudian ya harus menghadapinya kembali. Dia sih nggak pernah ada kata-kata apapun, dia selalu mendoakan tentu ya. Dia tahu saya baik-baik saja di Jakarta, meskipun ya saya nggak pernah menceritakan apapun sih. Kalau orang-orang ya taunya saya di Jakarta baik-baik saja, nggak badung di pasar, nggak apa gitu kan. Kemudian ya itu beban, saya harus nemui nenek saya lagi. Saya menghadapinya gimana? Saya sudah ninggalin beliau. Apakah dia memahami kesedihan saya ditinggal sama kakek saya yang juga bapak saya kan? Apakah dia itu marah? Itu beban pertama saya. Yang kedua, saya itu diamanati oleh guru saya untuk bertemu dengan bapak saya, seorang bapak kandung yang sudah meninggalkan saya sejak lama, bahkan lama sekali, dan gak pernah berusaha menemui saya ataupun yang lain. Dulu itu ketika saya ingat, misalnya saya sama kakak gitu ya, kakak udah gede, abang saya punya hobi, misalnya pengen beli ini raket yang mahal atau apa, dia itu ke Jakarta nemuin bapak. Yang dibeliin cuma abang saya, katanya kalau saya nggak minta saya nggak bakalan dibeliin. Ya begitu sepeda dan yang lain-lain lah. Ya saya nggak masalah, saya prinsip, saya kalau nggak dikasih saya nggak bakalan minta gitu kan. Ya itu di luar tadi ya, tapi yang jelas untuk berpuluh-puluh tahun namanya saya harus menemui bapak saya. Saat itu rambut saya itu panjang sekali, dan ya jidat belum segini ya, ini karena menua teman-teman. Dia dulu itu yang nggak selebar inilah. Walaupun saya anak pasar, saya sangat merawat rambut saat itu, sama kesehatan kulit, asik. Saya nggak punya kamar, saya tidurnya di pasar, di tempat jualan apa kayak apa terserah saya waktu itu. Cuman namanya kesehatan rambut apa gitu, penampilan, iya saya bukan preman yang letak gitu, enggak, tetap penampilan bersih, terutama rambut. Saya rambut lurus sampai mau sepokong lebih gitu ya. Ingat kalau misalnya mandi, bawahnya tentengan itu alat mandi dari sabunnya dari sampo sama kondisioner. Waktu itu saya pakainya Pantene. Ini Pantene harus bayar saya banyak ya di tayangan ini kalau misalnya tembus sampai 1,2 juta, asik. Nah itu rambutnya panjang sekali kan, pulang kampung terus cuman bawa ransel sama ya pakaian dalam lah, celana pendek sama kaos satu. Ya tentu bawa duit seadanya. Ya kebenaran saat itu memang musim apa sih ya, ya banyak kejadian teror lah. Ini bukan musim ninja. Setelah musim ninja sebelumnya saya udah pernah pulang dan pernah disangka sebagai anggota ninja karena ciri-cirinya ya pakai ransel, jalan kaki, rambut panjang, biasanya seperti itu nyamar-nyamarnya kan. Ini bukan di musim itu, dari kemarin lagi saya pulang, dan karena memang banyak yang saya pikirkan, nanti gimana cara menghadapi nenek saya, bagaimana cara saya mulai menemui bapak saya. Jadi saat itu ada ojek, ada becak, tetap saya nggak mau. Saya bilang, deket pak, oh cakep pak, tiku pak, ayo mas, becaknya mas,
ojek mas ojek, saya dekat padahal saya jauh, rumah itu jalan kaki saya pulang itu sambil saya itu berapa tahun ya, 7 tahun waktu itu nggak pernah ngeliat kampung, 7 tahun ada lebih. Kemudian saya sambil ya menikmati malam itu sekitar jam 2:30 pagi atau jam 2 lebih lah ya, sambil berpikir gimana cara menemui nenek saya, menghadapi nenek saya, ngadepin bapak saya nanti. Itu sampai jalan kaki itu sampai rumah sekitar jam 5-an lah, jam 5 pagi. Ya saya cuma bisa nangis ketemu sama mbak saya. Itu juga mbak saya, mbak perempuan saya, nangisnya udah sedep banget, jadi peluk-peluk diciumin. Ya Allah, kenapa kamu nggak pulang-pulang? Saya meminta maaf karena telah meninggalkannya. Kemudian setelah semuanya sudah keadaan kita netral, saya mulai menjumpai tetangga-tetangga dan semua tentu banyak yang berubah. Kayak dari mana aja ya ceritanya, ya paling berapa tahun udah pulang kok. Kemudian saya ingat saya harus diamanati, harus nemuin bapak saya. Nah dari nenek saya tahu kalau bapak saya itu sekarang bukan jadi bos warteg, sekarang saat itu ya bukan warungan di Jakarta, cuman sudah punya warung di kampung, jualan di kampung. Itu tepatnya di depan sebuah balai desa, di depan sebuah balai desa sana. Tentu berat banget buat nemuin bapak saya. Di situ itu semuanya itu campur jadi satu. Ada satu sisi seorang anak pengen ketemu sama bapaknya, tetap pengen ketemu. Satu yang lain, saya ada kebencian sama dia yang gak bisa saya sembunyikan karena dia telah ninggalin saya, ninggalin kakak saya, mencampakin kami gitu kan. Sisi yang lain ini amanah. Banyak hal campur aduk. Akhirnya saya kuatin, saya datang ke rumah kampung itu berapa hari. Saya ngajak teman saya, kemudian saya ke sana. Saya pengen ngerti apakah bapak saya itu masih mengenali saya atau tidak. Mukanya gak kayak gini teman-teman, masih kencang banget, namanya pemuda ya, asik, bersih, rambutnya panjang gitu kan. Dia kayak bukan orang kampung lah, kayak artis dari Amerika Serikat atau dari Kanada atau dari mana. Enggak begitu sih, cuman saya sama teman saya, dia jualan di sana itu ada ketoprak, ada jualan nasi goreng, mie ayam, banyak lah yang dijual di warungnya. Warungnya cukup ramai saat itu. Saya pertama melihatnya itu, hati saya udah kayak apa, udah cukup menua saat itu bapak saya. Kemudian seperti yang saya perkirakan, dia tuh nggak ngenalin saya, dan saya juga ngomong kalau saya putranya nggak ngomong, dan teman saya setting, kamu jangan ngomong ke bapak saya kalau saya itu siapa. Jadi ke sana itu pasti kalau nggak beli ketoprak, kalau nggak ya beli nasi goreng berdua-dua sama teman saya sembari ngobrol di situ. Sekali waktu mungkin dia, kok anak ini, tapi banyak kan memperhatikan teman saya. Kemudian itu berlangsung selama 2 mingguan. Saya itu ngeramiri ke warung tiap malam, sampai pada akhirnya bapak saya itu berhenti di depan kami yang lagi mochi waktu itu ya. Ada poci tanah, kemudian pakai gula batu, itu kan sedap banget malam hari yang dingin itu, enak banget. Bapak saya itu berhenti di depan kami, dia bilang, kalian tiap hari itu kesini, wirawiri kesini, kamu kampung ini ya sebut saja Tumaritis ya. Jadi ya om, katanya, kalau ngelihat dari mukanya ini kamu pasti ini saudaranya si A, saudaranya si B, cucunya ini, ketahuan. Itu ngomong sama teman saya, dan itu nggak salah, itu benar. Dari mukanya apa itu tepat. Itu pasti ngomongnya itu, iya om, saya ini yang namanya ini anaknya ini gitu kan. Cuman kawan saya akhirnya nggak bisa menahan sabar.
nggak bisa menahan sabar, karena tetap bapak saya itu nggak ngenalin saya. Ya mungkin karena rentangnya waktu kita nggak ketemu gitu kan, dan penampilan saya yang sudah kayak artis asik, dia nggak bisa mengenali saya sama sekali. Tapi menurut teman saya aturan ada getaran paling tidak, dan bisa mengenali dari mata, dari model bibir dan yang lain-lain lah ya. Akhirnya teman saya itu ngamuk, "Om itu gimana sama saya orang lain, Om bisa kenal siapa saya, anaknya saya, tapi kok mana bisa Om nggak bisa mengenali anak saya sendiri? Anak saya mana? Anak saya siapa?" Kata, "Ini anak Om," gitu. Saya mau ngomong nggak bisa kan. Saat itu saya marah banget. Kemudian saya lihat bapak saya, "Anak saya siapa?" Pas dia melihat wajah saya mungkin mulai mengenali. Yang saya tahu dia itu aslinya nangis, matanya langsung berkaca-kaca, dia langsung masuk ke kamar. Cuma diem, ada kan kamar di belakang warung. Saya diem, saya ngomong sama teman saya, "Kenapa kamu ngomong?" "Saya nggak kuat, maaf banget, saya nggak kuat, saya harus ngomong, kamu itu siapa?" Ada pas balik lagi, bapak saya itu udah wudhu atau apa, dia nangis atau apa ya. Ya kalau di film-film ya berharapnya dipeluk, berharapnya di macam-macamin kan. Saat itu justru dia marah sama saya. Mungkin ya egonya yang masih keras ya. "Kamu sih ini kan," ya gampangnya, "kamu sih Ayung kan, mau apa kamu kesini? Di saat bapak sudah jatuh, di saat bapak sudah cuma ada warung kecil seperti ini, kamu kesini mau apa? Di saat bapak itu punya segalanya, kamu gak pernah dekat, gak pernah minta apapun. Ketika kayak gini kamu minta apa sama saya?" Saya dengan tenang menguasai emosi saya. "Wahai Kisanak, enggak begitu sih." Wahai Kisanak yang enggak begitu, saya cuma ngomong dan cuma diem, tapi emosi saya tahan. Kenapa saya kemari? Bapak itu bapak saya. Walaupun bapak nggak open sama saya, nggak ngurus saya ditaruh di orang tua, saya dipelihara sama kakek sama nenek. Tetap bapak itu bapak saya, seburuk apapun, sebaik apapun, bapak saya. Gak ada mantan bapak. Saya saat ini datang ke sini ya karena situ lagi susah. Ketika situ lagi berkelebihan, saya nggak mau minta, tapi karena itu lagi susah, saya datang ke sini. Saya harus nemuin situ. Kalau bisa saya mau bantuin kesusahan itu. Dia diem, nunduk. Kemudian saat itu saya marahnya muncul lagi. Saya itu tanpa permisi akhirnya pulang dari tempat situ, tempat dagangan bapak saya itu. Saya pulang, mangkel banget, jengkel banget saya, dan saya nggak pernah kesana lagi. Sampai akhirnya 2 minggu kemudian ada seorang utusan datang ke rumah, itu perwakilan dari bapak saya, itu aja masih pakai wakil. Katanya, "Yung, maaf nih, saya jadi ada amanah dari bapak kamu, katanya kamu suruh nemuin bapak kamu." "Oh iya, dia kemarin itu nggak tahu kamu anaknya." "Iya Om, makasih udah nyampein berita itu." Saya nggak langsung ke sana. Ya ego saya sebagai pemuda ya males banget gitu kan. "Bu ya jangan berisik kok Manu, aku lagi cerita." Tapi dari tadi nggak ada horor-horornya kawan-kawan. Semoga sebentar lagi akan ada horor. Kemudian saya minta pertimbangan sama mbak saya. Namanya orang tua yang baik gitu ya. Ketika cucunya itu yang membara, dia yang jadi es, dia yang jadi air sejuk buat dinginin, adem-adem, tetap temuin tujuan kamu apa, temuin bapakmu itu kan. Akhirnya saat itu, karena memang bukanya itu kan sampai pagi ya, dari sore sampai pagi. Nah saya itu nggak pakai sepeda motor saat itu, ke tempatnya lumayan jauh. Saya justru jalan kaki, dan saya berangkat itu sekitar
jalan kaki itu 11 mau setengah 12 malam. Kemudian saya bukan lewat jalan gede atau jalan kampung, enggak, saya lewat kebun. Dan kebun itu sudah lama sekali saya nggak pernah lewatin. Mungkin ketika masa kecil. Itu juga bukan saat main sama teman-teman jalan malam ke situ. Siang pun saya nggak ke situ. Kalau siang sama teman-teman iya kadang-kadang nyari ini kan bambu-bambu yang bagus, mau dibikin tembak-tembakan bambu itu. Kalau nggak nyari kayu yang bagakan begini buat ketapel. Itu ke situ udah jarang banget karena memang itu bisa dibilang daerah yang daerah larangan ya. Itu kali yang sudah kali mati yang serem banget, itu jauh arah Ngetan dari tempat saya. Kemudian malam itu sekitar jam setengah 12 saya berangkat ke warungnya bapak saya ya. Sebelumnya saya minta izin sama Mbak Uti sama nenek. Mak, saya panggilnya kan mak, saya mau ke tempat bapak. Tapi wajahnya itu kelihatannya sedih. Dia berapa kali itu melihat kalau lagi saya ganti baju, terus ya karena udaranya kan dingin banget waktu itu ya, karena musim ketiga atau musim kemarau, malam itu dingin banget. Saya nyari jumper, terus berapa kali saya ngelihat nenek saya itu lagi ngelihat wajah saya. Dia itu nampak kayak sedih gitu loh, ngelihat saya itu mau nemenin bapaknya selama puluhan tahun. Gimana rasanya, mungkin dia berpikir seperti itu. Kemudian ketika saya minta izin, saya mau keluar rumah, dia ngomong sama saya, dia kan panggil ke saya mas, kalau kamu nggak pengen ya jangan dilakuin. Kalau kamu memang belum siap, jangan dilakuin, nggak apa-apa. Wong bapak kamu itu seperti itu. Takutnya kamu ngadepin dia nanti malah gimana. Tapi saya sudah bulat waktu itu, saya harus nuntasin amanah dari guru saya itu. Saya udah nemuin emas saya, sekarang saya giliran harus nemuin bapak saya. Kemudian ya tadi saya karena memang menghindari di kampung kan tetap ya, kalau dulu ya banyak orang melek, ada orang ya jalan malam, keluar malam, ya nyari burung, nyari apa gitu kan. Saya menghindari ketemu sama orang-orang yang tongkrongan. Saya itu lewatnya bukan di jalan kampung, cuman saya lewatnya malah di belakang perkampungan, di kebun. Itu dari belakang rumah sekarang ini nih ya, titik ini itu nggak ada kali mati. Kali dulu itu gede, sekarang udah kecil dan pernah saya ceritakan itu. Kemudian saya menyusuri kali itu, dan waktu itu masih banyak kobangan-kobangan gede berair juga. Ya kalau siang pun dulu waktu kecil itu larangan, jangan main ke situ. Tapi kita sering bandel sama kawan-kawan. Di sana itu banyak kayu wuring. Wuring itu apa ya, tumbuhan yang bisa dia ditanam itu di area pekuburan. Daunnya itu hijau, ada percak-percak kuning. Nanti kalau dikupas kulitnya itu berwarna putih, itu bagus. Ada pagakan seperti ini buat bikin ketapel. Itu nyarinya di daerah situ. Kadang juga nyari bambu yang rosnya panjang-panjang, yang bolongannya lebar, itu buat bikin tembakan-tembakan itu yang dari kertas itu, tembakan bambu. Kadang-kadang sering ke situ beberapa kali, tapi itu area yang sangat dihindari. Puluhan tahun saya nggak pernah lewat ke situ, dan hari itu harus lewat ke situ, lewat belakang rumah. Kemudian iya campur aduk kan, pikiran saya nggak ada kehantu sama sekali. Saya mikirnya bapak akhirnya kalah. Bapak saya akhirnya ngutus orang manggil saya ke warungnya menemui beliau gitu kan. Bapak saya akhirnya kalah. Terus kalau ke sana mau ngapain ya? Apakah dia akan menjadi seorang ayah yang sangat baik, menyesali kesalahannya puluhan tahun yang lalu, kita akan berpelukan, lalu kita akan ngopi bareng, atau diajak main bulu tangkis atau main futsal sama teman-temannya. Ya nggak begitu, maksudnya bakalan yang iya kayak di film-film itu kan. Kemudian saya nggak mikirin namanya gelap-gelap kebun saat itu ya. Tahun berapa waktu itu saya lupa. Yang jelas itu gelap banget, dan saya lupa kalau di gelap kayak gitu di daerah kali-kali yang
kali mati seperti itu. Dan dulu itu meskipun sudah ada WC, ada beberapa penduduk yang sering buang air itu di pinggiran kali seperti itu. Kami menamakannya itu ranjau darat. Kadang-kadang garing di luar, lembut di dalam. Kalau masuk ke sela-sela sendal kaki itu bersihnya susah. Saya itu nggak mikirin ke arah itu, pikiran lagi kacau banget kan. Namun ketika berapa ratus, ada sekitar 150-an meter, saya mulai menyusuri pinggiran kali itu, perpilan itu ada setapak kecil, menghindari ranting-ranting. Terus di situ tuh banyak suara-suara. Ya yang pasti itu kayak cengkerek, cangkrik-cangkrik malam. Kalau misalnya ada orang lewat itu kan berhenti sejenak, nanti yang udah kelewatan baru bunyi lagi. Itu saya mulai merasakan, ya Allah, ini lama sekali saya nggak lewat sini. Bahkan dulu diceritakan kalau adiknya nenek itu pernah, dia itu mau nyusulin karena nenek saya udah jadi istri orang, ya udah punya suami. Adiknya itu umur 9 tahun apa 10 tahun saya lupa. Dia itu lagi ngambek. Kemudian yang paling sayang sama dia itu nenek saya. Dia itu pengen ya kabur dari rumah ke rumah nenek saya. Lagi nenek saya muda tentunya ya. Itu melewati kali itu. Dan orang tuanya nyamperin ke nenek saya. Berarti bapaknya itu nyamperin. Kalau yang namanya Rustam, sebut saja Rustam, Mbah Rustam itu nggak pernah sampai ke nenek saya. Nenek saya pas diomong sama bapak ibunya dulu, adik kamu kesini, kalau ngambek kan selalu kesini. Enggak kesini. Nah, akhirnya kan keder. Nah itu sudah semalaman, udah seharian hilang, nggak pernah nyampe ke tempat nenek saya. Pulang juga enggak. Akhirnya orang dulu nanyalah sama tetangga yang punya penglihatan batin seperti itu. Oh gawat, dia adanya di Kalimati. Itu yang tempat yang saya lewatin. Pas malam berikutnya ditemukan di sana sudah keadaan biru, kayak orang digigit ular. Sudah ini ya, sudah akut. Jadi ya dulu itu kan pakai senter batu baterai itu kan. Itu keadaannya itu berapa orang nyariin, dia cuman pakai celana pendek, pakai kaos biru, mungkin karena kedinginan atau apa. Tapi pas ditemukan itu di bawah dapuran bambu di dekat kali, itu sudah kaku. Jadi tangan kakinya lurus, dua-duanya itu berdiri lurus, tuh tangannya kayak posisi orang kaget kayak gitulah, kayak duduk kaku dan biru. Cuman ya alhamdulillah masih ada nafas, masih ada, tolong itu sop dipopong, itu kaku kayak kayu. Kemudian singkat cerita setelah berhasil pulih, dia cerita kalau di sana malam, waktu itu kan malam kabur dari rumah, dia itu ada pematang kecil ketemu sama sosok perempuan yang sangat cantik banget, molek. Walaupun anak sekecil itu kan melihatnya bukan nafsu ya, tapi orang kok ayu banget, cantik banget. Dia itu bawa pasukan banyak, indah banget kayak di cerita-cerita legenda atau apa. Itu suruh ikut sama itu perempuan tersebut. Ya pakai sandangan ratu-ratu itu, berkebaya, pakai kemben begitu. Kalau sekarang saya mungkin bisa nafsu melihatnya ya. Kalau anak kecil ya enggak. Cantik gitu kan. Pas dibawa digandeng tangannya, dia itu kayak kepaduk sesuatu. Nah itu entah itu akar atau apa. Akhirnya dia nengok ke depan lagi. Nah perempuan itu nengok ke arahnya dia, ternyata itu mukanya benar-benar hancur semuanya, dan di bawahnya itu bukan bentuk kaki, tapi ya semacam kloseran atau ular lah seperti itu. Akhirnya dia tuh kayak kaget saat itu kayak jadi patung. Cuman logikanya kan kalau siang ada orang lewat, mungkin orang yang punya kebun situ ya, dekat-dekat situ harus ngeliat. Itu kayak ditabir gaib, jadi nggak pernah kelihatan. Itu pun kelihatan ketika dicari karena memang didoain dan disingkap tabir itunya ya. Itu kondisinya seperti itu. Dan malam itu saya ngelewatin situ, saya keinget cerita itu, dan entah kenapa selama ini saya ada di dunia yang menyeramkan, berbagai tekanan, dan pernah ngalamin yang macam-macam, asik. Itu malam itu saya kembali teringat cerita adiknya nenek saya jadi ciut. Ya ampun, ini di sini. Dan rasanya itu yang tadinya saya gelap itu mikirin gimana ketemu bapak saya, saat itu saya
pikiran ke bapak mendadak hilang dan adanya serem banget. Saya balik lagi ke arah jalan desa ya, itu terlalu jauh, udah tanggung gimana sih. Akhirnya saya mulai itu dalam hati saya mendawamkan doa-doa lah, muka-muka saya diberi keselamatan. Tapi doa yang penuh ketakutan, yang muncul bukan rasa tenang, yang muncul justru rasa takut yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan saat itu saya melangkah, kaki saya itu ya bersandal sih. Untung nggak nginjak ranjau darat. Kalau ranjau darat kan diinjak rada empuk-empuk, gimana ya, rada hangat sedikit kalau nggak pakai sandal. Itu ketika saya nginjak itu bukan daun bambu, tapi nyebutnya apa ya, kayak kulitnya bambu itu tumpring sini. Itu kan teksturnya crispy banget, bunyi krak, bunyi seperti itu, krak. Di malam yang seperti itu, yang tadinya banyak suara jangkrik, suara apa tuh langsung berhenti semua, nggak ada suara apapun. Dan ada suara ada seperti itu, tapi suaranya itu semacam entah suara manusia atau hewan. Sementara kalau kambing nggak ada daerah situ, ada jauh begitulah ya. Saya berhenti, ini suara apa ya? Nah setelah itu saya mau melangkah, yang saya rasa itu di kuping ada suara dengungan begitu, ada suara semuanya merinding itu, sampai kemana-mana wis merindingnya ya. Nah itu saya bodo amat. Saya ingat bapak saya lagi, ini mungkin gangguan saya untuk menemuin orang tua, satu hal yang baik mungkin dihalang-halangin lah. Tapi tolong jangan di sini dengan cerita yang dulu seperti itu. Kemudian saya melangkah, ketika saya satu langkah, emang saya nggak bawa senter sama sekali, tapi terkadang cahaya bulan itu bisa nembus dari sela-sela pohon-pohon nyur di sana, terus ada dapuran bambu itu kadang-kadang sampai ke sana, dan dari sana, dari silhouetnya saya melihat ada langkah kaki di samping saya, bahkan mungkin di atas saya. Jadi saya melangkah satu langkah, itu ada bayangan kaki yang super gede banget. Itu satu langkah, langkahnya itu hampir nggak tahu ya setinggi pohon ini apa ya, pohon mangga ataupun setinggi hubungan rumah. Jadi saya langkah satu tadi karena nggak nginjek tumpring ya tadi ya, tapi saya nginjek daun kering, terbunyi krek, dia itu bunyi blek. Allah Akbar, ini tadi apa itu hitam apa, masa iya sih. Saya mulai ngomong gini, siapa ya? Itu di suasana tersebut, situasi tersebut, bener-bener suara malam itu hilang sama sekali. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara burung malam. Itu kadang-kadang kalau dulu itu suara burung itu sering ada kedengeran. Itu nggak ada suara apapun, bahkan di jauh sana kadang-kadang ada suara orang nyetel wayangan, ada gendingan, ada itu, nggak ada suara apapun. Itu nggak ada yang nyaut. Saya ngelangkah lagi, itu nyata-nyata di atas kepala saya itu ada yang melangkah, bunyi lagi blek. Saya diem, saya berhenti. Terus saat itu saya pasrah, saya nggak bisa apa-apa. Kemudian kepasaran itu menjadi rasa takut itu berubah menjadi marah dengan sendirinya. Akhirnya saya dalam kondisi yang kadung, bahasa Jawanya itu udah terlanjur, saya tantangin sekalian, sampean itu siapa? Kalau mau ikut baik-baik, kalau mau ngalangin saya keluar, saya gituin. Padahal takut banget ya gimana sih yang udah kadung begitu. Kalau mau ngalangin saya, kamu gak bisa keluar. Itu nggak ada apa-apa. Mas pas saya itu sekali lagi ada ini kan kadang angin ya, jadi ada nyiur-nyiurnya, apa pucuk-pucuk bambu itu kan kadang bergoyang, kadang kena cahaya bulan, kadang enggak. Jadi pas ada cahaya bulan masuk itu, saya melihat ada semacam, saya belum menyadari di depan saya itu mungkin ada berapa meter kayak pokok pohon yang besar banget. Saya pikir itu pohon, dan itu mirip sebelah kanan sama sebelah kiri. Kalau rentangannya itu panjangnya mungkin ada sekitar 5 atau 6 meter samping-sampingan. Dan saya baru di situ dari kecil, kalau pohon segede itu aturan kan dari kecil udah ada
ada pohon gede begitu. Ternyata itu bukan pohon, itu kaki. Itu ada kaki yang benar-benar gede. Saya langsung deg begitu kan. Ya Allah, itu apa? Saya mulai yang ngikuti dari kaki itu, saya lihat ke atas itu, buset. Itu yang namanya mulai kelihatan pinggang. Ya kalau ke atas itu kan cuma hitam, super gede banget. Bahkan di sini paling tinggi itu pohon asem. Itu ngelebihin itu, saking gedenya di sana. Matanya itu merah, bener-bener merah sekali. Kelihatan kalau orang tua itu bilang mata sapi sing. Matanya itu kayak tampian gitu loh, kayak tampah, atau ya paling kecil-kecilnya mungkin inilah yang buat bawa gelas itu apa sih namanya, menampan lah, seperti cuman bulat, posisinya bulat itu dua. Saya ngeliat gitu gede banget, tapi aneh saat itu aturan saya kan takut. Saya justru kayak kadung marah itu nggak ada takut. Saya keluar kata-kata kosor, itu mau ngalahin saya. Ada kata-kata yang mungkin didit gitu ya, bangsa itu mau ngalahin saya gituin kan. Itu mau ngalahin saya, pergi. Itu ya bener kata, kalau sekarang kalau kita nggak takut, dia itu menciut. Kekuatannya tambah kecil, itu jadi kecil, terus tinggi orang. Ya bukan mungkin kayak orang-orang kayak pemain timnas sekarang lah, tinggi begitu, tinggi gede, cuman jadi sosoknya ya sosok yang biasa kita kenal itu seperti ya di sini kami namanya jaga lawung atau penjaga pintu begitu ya, tapi sosok itu lebih ke genderuwo segitulah. Terus akhirnya dia tuh keluar suara ada suara kayak gitunya kan. Terus saya masih marah, pergi, jangan halangin saya. Tahu-tahu slap, itu nggak ada. Dan ketika dia itu nggak ada, saya alhamdulillah. Terus saya kenapa marah ya, tadi bener apa nggak yang saya lihat. Itu berganti sosok, dan itu keluar dari tengah-tengah kupakan air itu. Kecil-kecil itu, padahal di gelap malam itu kelihatan banget. Penampakannya itu kelihatan sekali, itu sosok yang benar-benar menyeramkan. Dengan kalau yang tadi itu cakilnya di bawah terus ke atas begitu ya, kalau enggak ini enggak, dua-duanya itu punya cakil yang gede, matanya lebih merah dengan rambut yang mirip kayak hapus, gak tahu gedenya, tapi ini kayak semacam, kalau itu tadi kan enggak berpenampilan, artinya dia enggak punya outfit yang gimana sosok itu tadi ya. Kalau ini dia punya pakaian kayak pakaian perang dari, ya jenengan pernah lihat film Narnia begitu ya, seperti itu, pakaian era kuno yang aneh. Itu tadinya kecil, itu gede, tinggi banget, dan lebih tinggi dari sosok yang pertama ketinggiannya. Dan dia itu langsung ngomong, bahasanya itu bukan di suara luar tapi langsung masuk ke telinga saya. Jangan temui papamu, ucapnya seperti itu, langsung ke telinga atau di bahasa hati, langsung ngomong seperti itu. Saya bilang tanpa ngomong ya, saya bilang apa urusanmu, jangan temuin papamu. Dan sepersekian detik yang saya lihat, dia itu ngangkat kaki, dan ketika ngangkat kaki itu berarti mau nginjek saya. Namun entah ada keyakinan dari mana, saya waktu itu hanya ada kepasrahan. Saya tetap mau nemuin bapak saya. Saya udah bulat tekadnya, mau digangguin, mau mati di sini, mau diinjak sama situ, bodo amat. Saya ada kepasrahan. Saya pasrahkan semua sama Gusti Allah. Saya itu nggak ada, yang ada hanya panjenengan ya Allah. Saya kerasa diinjak, set. Itu kerasanya cuman panas. Tapi habis itu makhluk itu hilang, dan saya nggak terjadi apapun. Dan saat itu juga mendadak langsung suara alam itu banyak. Jadi ada suara jangkrik, suara macam-macam, bahkan ada suara burung hantu, bambu-bambu yang berdenyit karena memang banyak angin kan. Itu dari situ, ya Allah, itu tadi apa ya, saya dihalangin begini. Saya langsung percepat langkah saya, dan hitung-hitungan saya itu masih ada trek yang lumayan jauh, tapi entah saya berhalu atau gimana, kemudian tahu-tahu saya itu sampai di dekat tukang dokar. Ada pernah dicerita yang dulu itu ya, tukang dokar itu dekat sama keluarga kami. Saya melihat ada dokar yang terparkir tanpa kuda, agak jengking begitu. Saya di dekat situ.
Tiba-tiba di sini, di bawah pohon pete yang besar itu, kemudian saya bergegas mempercepat langkah saya itu sampai ke pinggir kali besar. Itu jalanan kalau siang cukup ramai, di tengah malam itu nggak ada kendaraan satupun yang lewat, dan suara beruncul setan kali itu tembleng sepanjang saya berjalan, dan saya nggak peduli. Yang saya pikirkan gimana saya harus rasanya harus ketemu bapak saya. Singkat cerita, kemudian saya sampai di warung bapak saya. Di sana banyak ada beberapa bapak-bapak yang sedang moci, ada juga yang lagi makan nasi goreng. Saya datang di muka warung, bahkan saya sudah masuk begitu ya, pelatarannya agak luas. Itu bapak melihat saya, tapi ya itu di luar prediksi BMKG. Dia kemudian bakalan ayo peluk-pelukan atau apa, bener-bener apa namanya ya, cool banget, nggak ada reaksi apapun, cuman ngeliat. Saya jadi salah tingkah, saya harus bersikap apa kan. Kemudian ketika orang-orang itu yang tadi ya agak 1-2 itu pergi, mungkin sudah selesai acara makan-makan di situ, ada tinggal 2 orang. Saya nyamperin bapak saya yang masih sibuk beresin, entah itu dagangan atau beres-beresin apa, atau itu cuma acting. Saya bilang, "Bapak manggil saya." Iya," katanya. "Kenapa nggak kesini lagi kamu?" katanya. "Ditungguin nggak kesini-sini," katanya seperti itu. Saya beralasan, "Iya, kemarin bantuin di sawah," padahal mah enggak, sawahnya siapa. Selepas mbak saya meninggal juga nggak ada sawah. Nah, dari situ kok reaksinya begini, nggak diajak ngomong, nggak diapa, cuma dia bilang kalau mau bikin makanan bikin sendiri, bikin air bikin sendiri, bikin wedang bikin sendiri. Saya bertahan 1-2 jam di sana dengan semua kegampangan yang ada. Kemudian saya mengalihkan pikiran saya, daripada melihat bapak saya yang nyebelin, sikapnya yang nyebelin, saya mikirin makhluk itu apa ya. Ketika saya menghadap keluar, mikirin makhluk itu apa, sepertinya entah benar atau enggak, di depan pintu berdiri makhluk yang kedua itu. Berdiri makhluk itu teman sebentar banget. Dia itu kayak berdiri gagah begini, langsung slap hilang. Setelah itu saya mencoba bebesar hati saya dengan tujuan awal pengen bantuin bapak saya. Akhirnya mulai saat itu saya bantuin, saya belajar masak, saya belajar buat ketoprak, saya belajar bikin nasi goreng sesuai kayak yang bikinan bapak saya, dan yang lain tanpa diajarin, tapi harus ngeliat. Kalau ada orang pelanggan banyak, justru ditinggal sama bapak saya. Katanya, "Ya kamu bikin aja bisa kamu bikin, kalau enak ya orangnya bakal datang lagi, kalau nggak enak juga orangnya bakalan balik lagi," katanya seperti itu. Saya jalanin itu hampir 2 bulan, berangkat sore jam 3, nanti pulang pagi jam 6, saya pulang, nanti istirahat apa tidur, sorenya datang lagi ke sana. Tapi nggak ada kebahagiaan sama sekali. Tapi yang penting saya sudah menuntaskan kewajiban saya untuk menemui orang tua saya, membantu. Walaupun saya berharap lebih untuk bisa berbincang, pengen berbagi, tapi itu nggak bisa saya dapatkan. Ketika saya di depan warung, bapak saya pasti di dalam. Ketika saya ke dalam, bapak saya pasti keluar. Seperti itu. Akhirnya sekitar 2 bulan saya lelah, kemudian saya hendak berangkat. Hari itu Jumat, saya leyeh-leyeh di depan TV. Saya nggak tidur waktu habis bantuin bapak saya kan. Biasanya kan jam-jam 9, 10 saya tidur. Itu saya nggak tidur. Terus dalam perasaan saya, nanti bakalan ada tamu hari ini. Saya ngomong sama nenek saya, "Mbah, nanti bakalan ada tamu jauh, Mbah." "Tamu siapa? Selama ini kamu ya tamunya malam-malam. Itu pun ya kalau kamu lagi nggak bantuin dagang." "Tamu siapa?" kata dia. "Ada orang jauh nanti datang." Saya perasaan pengen ngomong kayak gitu di rasa saya. Terus di jam 10-an tahu-tahu pintu emang ada yang ngetok. Tok 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 tok. "Assalamualaikum." Kemudian
pintu saya buka, dan walaupun saya ngomong sendiri ngasal gitu ya, saya kaget. Itu ada kawan saya yang di Tanah Abang, dan tentu yang saya bikin aneh itu namanya Tio. Oh ya, kamu sini. Dia itu nggak ngomong apa-apa, cuma nuluk salam. Pintu saya buka, saya ngomong, loh ya, kamu kok tahu sini, tahu tempat saya? Itu logikanya nggak ada yang ngerti ya. Dia itu nggak ngerti alamat saya, saya di mana, tempatnya saya di mana, tinggal di mana, di kampung begitu kan. Kok bisa nyampe ke situ? Akhirnya dia yang malah yang aturan saya ngomong masuk, dia yang ngomong udah duduk, kamu duduk, katanya begitu. Kemudian saya duduk di ya tempat ini ya, bangku saya di sofa ala-ala ya, di situ ada sofa saya di situ. So itu panjang. Nah, saya ngadepin si Tio itu yang langsung duduk di sana, dan memang nenek saya juga keluar. Oh iya, nah tamu, salaman dulu, Kak. Mbak sehat, Mbak? Saking pundi? Kalau saking Pekalongan gitu. Setelah itu mbak saya masuk mau bikin air. Dia itu melihat saya, kemudian kamu geser, kata dia begitu. Maksudnya apa ya? Kamu geser, saya pengen ngomong sama seseorang. Siapa? Seseorang yang dalam diri kamu, katanya. Saya pengen ngomong, awas kamu geser dikit. Setelah geser itu, dia itu ngomong dengan bahasa kromo inggil, kromo halus banget, sopan banget ngobrolnya, manggilnya eyang atau apalah ya, seperti itu. Terus dia ngomong berapa kata tentang saya. Terus dia tuh kesananya tuh manggut-manggut, saya nggak tahu ada obrolan apa dengan siapa kan, saya cuma bingung orang gimana. Setelah selesai, dia baru melihat ke saya. Nenek saya itu bawa gorengan sama tadi ya teh manis, minum teh. Kemudian dia ngomong, udah jangan diterusin. Maksudnya apa ya? Jangan diterusin, kamu ikut bapak kamu, nanti malam kita samperin ke sana. Sepanjang itu hari itu ada sholat Jumat, ada ngobrol-ngobrol, kita nggak bahas bapak saya, nggak bahas kenapa dia tahu saya alamatnya di sini. Saya cecer, saya tanyain bener-bener kenapa dia bisa sampai ke sini. Dia tetap aja saya memang tahu, katanya gitu aja. Sebagai catatan, beliau itu pernah jadi apa ya, karate, pegang karate Jawa Tengah pernah. Terus entah suatu hal kemudian jadi anak pasar lah, seperti itu. Yang saya tahu dia anak tangguh, punya batin juga yang kuat. Kemudian malam harinya dia itu ngajak ke tempat bapak saya. Yang aneh lagi, harusnya dia itu minta alamat bapak saya boncengin pakai motor atau jalan kaki saya di depan. Dia itu justru yang di depan, dan lewatnya adalah jalur yang sama ketika malam itu saya ke tempat bapak saya, di jalur itu persis. Dan gangguan itu lebih banyak daripada ketika saya sendirian. Tapi ini sosok-sosoknya itu berbeda, dengan sautan suara-suara yang yo pan di mana, wah suara macam-macam banget di sepanjang pinggiran kali itu. Dan dia itu ngomong, banyak yang ngikutin kita, kamu tenang aja. Dalam hati saya tenang gimana, orang banyak banget yang ngomong, banyak yang nyapa saya, dan bermunculan sosok yang kayak yang kita ya di tanah ini ya, itu umum, ada pocong, ada macam halnya, walaupun mereka itu nggak dekat, tapi ada di sekeliling kita. Dan ada yang berterbangan di atas, cuman saya nggak nengok ke atas, itu apa saya nggak tahu. Kemudian dia itu ngomong, kalau sampai di depan warung bapak kamu, mereka itu bakalan pergi, gitu kan. Di sana, di luar dugaan, kita kan duduk ya di satu meja sana. Terus bapak saya ngeliat teman saya itu modelnya kayak angkatan, jadi kayak TNI, rambutnya cepak seperti itu, badannya kan bagus tegap. Dia kayak ngerasa bersalah saya nggak datang ke sana gitu kan. Udah berapa hari saya nggak bantuin ke warung, bapak saya kayak ngerasa bersalah atau gimana. Terus dia ngomong, oh itu ya, kamu temannya orang gede-gede semua, kata bapak saya begitu. Nah, ketika bapak saya buka omongan seperti itu, kan memang gak ada orang, dia itu nyamperin bapak saya, itu dibilangin banyak hal tentang bagaimana caranya kehidupan itu gimana,
bersikap seperti apa sama anaknya, ada niat baik begini-begini. Saya saat itu anak ya, walaupun bapak saya salah terus dibilangin sama seseorang yang nggak kenal, dikenal sama bapak saya juga rasa kasihan, tapi emang itu sebuah kesalahan juga sih bapak saya nggak merasa terbelakkan. Kemudian saat itu ketika itu saya pulang, dan lucunya dia nggak tahu jalan pulang si Tio itu. Saya pakai jalur normal, jalan kaki agak jauh. Kemudian paginya saya disuruh berangkat ke Jakarta lagi. Tahun berganti, banyak peristiwa berlalu, puluhan tahun kemudian ya ada mungkin hampir 10 tahunan kemudian saya kembali diharuskan menghadapi bapak saya. Intinya ini adalah kali kedua dan saya harus siap menghadapi dohir batinnya. Suatu ketika dalam sebuah entah tidur atau terjaga, saya berhadapan sama beberapa makhluk yang kuat-kuat, dan terakhir itu adalah makhluk yang berwujud gede tinggi, bercakil segala macam. Wow, itu diantara bukit sama bukit. Kemudian saya kayak segenggaman tangan begitu, saya kayak setelapak tangan begitu. Saya bingung cara ngadapinya, cuman saya minta petunjuk. Akhirnya ada banyak petunjuk di sana, saya nurutin dan makhluk itu bisa ditumbangkan. Setelah itu paginya saya datang ke tempat bapak saya, entah dapat keberanian dari mana. Saya bilang itu salah satu pegangan bapak saya yang paling kuat, udah nyatu sama dirinya, saya tumbangin. Kemudian saya ngomong, saya ketemu bapak saya, dan untuk kali pertama dia bersikap baik, bersikap sopan saat itu seperti seorang ayah dan saya kepada anaknya. Terus saya bilang, sudah jangan diterusin, situ tahu siapa dirimu, bapak tahu siapa bapak, saya nggak perlu ngomong, mesti bapak pernah ketemu sama seorang atau siapa dan tahu siapa jati dirinya bapak. Saya bilang, tolong jaga nama itu. Saya bisa tolong jaga nama itu, tolong ambil beberapa, saya tolong buka locker itu, ada meja gitu ya, entah di kamar entah di mana, kerisnya bawa sini. Enggak punya keris, ada, saya bilang gitu. Saya waktu itu dengan keras saya bilang, bawa kerisnya ke saya, semua pegangan situ. Saya nggak ada katanya, saya nggak megang-megang gitu. Udah jangan bohong, udah ambil, saya tahu, saya bilang. Akhirnya dia masuk ke dalam kamar, terus terdengar bunyi geletak-geletak begitu ya, kayak loker dibuka, terus dibawa ke hadapan saya. Ada bilah keris ya ukuran 2 jengkal mungkin, ada besi kuning, ada macam-macam gaman. Nah, terus ini saya pegang ya, saya bawa. Iya katanya, hari ini saya bawa semuanya, dan saya juga bawa sesuatu yang gak baik dalam dirinya panjenengan dan dalam diri saya. Semua sudah selesai, kita mulai sesuatu yang baru, kalau situ mau, saya bilang. Dia cuma nunduk. Kemudian saya salaman sama bapak saya, dan saya meninggalkan warung bapak saya waktu itu. Tapi saat itu warungnya udah bukan yang lagi saya bantuin dulu, udah berubah begitu ya, ada di dekat kali yang saat itu. Kemudian ya alhamdulillah sampai saat ini, waktu berjalan terus, bapak saya sikapnya lebih lunak terhadap diri saya, lebih baik lagi. Dan yang dulu itu dia sosok yang sangat keras ya, kalau watak itu kan pembawaan itu kan sudah dirubah, tapi pandangannya, cara dia menyikapi sesuatu, termasuk bersikap sama saya itu sekarang sudah berubah. Dan ya meskipun sekarang kami tinggal tidak bersama, ya sekali waktu masih sering bertemu. Dan ya apapun itu ya kejadiannya, dari kejadian saya di masa kecil, kemudian saya harus ditinggal sama orang tua yang seharusnya mengopeni saya, yang harusnya saya itu, anak-anak itu mendapat perhatian dari orang tua sepenuhnya. Kemudian bertemu sesaat sama orang tua perempuan, kemudian kita nggak saling ketemu lagi. Alhamdulillah sebelum masa akhir kehidupan mas saya ikut sama saya.
sikapnya berubah, kemudian saya bisa ngurusin beliau sampai meninggal. Kemudian meskipun saya berharap bapak saya mau ikut saya urusin sampai selesai nanti, tapi dia masih pengen sendiri, masih nggak pengen repotin saya katanya. Ya saya hargai itu, artinya saya menerima itu semuanya. Kalau zaman kecil, zaman muda dulu, saya kadang ya marah, kadang saya menyesali kehidupan. Kenapa saya nggak seperti teman-teman yang lain, punya keluarga yang komplit, punya orang tua, punya ini, punya itu. Tapi kalau sekarang setelah memahami, setiap orang punya jalan yang berbeda-beda, dan kita harus mengikhlaskan, harus menerima panguripan Gusti ya, putusan hidup yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya itu saja kisah-kisah yang saya alami di masa lalu. Ya itu kisah saya ya, kisah dari saya dilahirkan kemudian pernah mengalami hal seperti itu. Semoga bisa menghibur kisah ini, dan juga ada hal baik yang bisa saya sampaikan melalui cerita ini. Saya mohon doanya untuk teman-teman agar bisa konsisten, supaya di hari besok, hari kemudian bisa sering upload dan gak terganggu dengan urusan-urusan yang lain. Itu saja wis, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, baik dalam penyampaian, baik dalam sikap saya. Itu saja, kita ketemu lagi di AS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.